Baik, selamat bertemu ya pada saat kesempatan yang indah ini. Saya sampaikan selamat pagi karena masih pagi. Ya, selamat pagi, selamat ketemu kembali. Ini di awal kita perkuliahan. Ya, semoga di awal-awal perkuliahan ini semangatnya tidak kendor. Biasanya di awal-awal itu lebih semangat. Ya, baik. Hmm, saya ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran matematika SD. Nah, ini merupakan mata kuliah kita yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan atau selama 8 pertemuan ke depan. Nah, ini pembelajaran matematika SD. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Barep Yohanes. Saya adalah salah satu tutor dari UT, UPBJJ UT Jember. Nama saya Barep Yohanes. Pendidikan sarjana saya atau S1 saya itu dari Universitas PGRI Banyuwangi, dari Uniba. Saya dari program studi pendidikan matematika. Setelah selesai S1 di Uniba, saya melanjutkan ke S2 sama program studinya yaitu pendidikan matematika, tapi saya menempuhnya di Universitas Negeri Malang. Jadi dari Uniba, saya melanjutkan S2 atau magister saya di pendidikan matematika Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas PGRI Banyuwangi atau di Uniba. Jadi saya kembali lagi ke alma mater saya. Di Uniba saya sebagai dosen pendidikan matematika. Kalau di Uniba berapa mata kuliah saya ampu. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah matematika sekolah 1, aljabar linier, metode numerik, dan strategi pembelajaran matematika. Nah, kalau di UT, saya selain dosen tetap di Uniba, saya juga sebagai tutor UPBJJ UT Jember. Pada semester ini saya mengajar 2 kelas, semuanya dari Pokjar UT Pokjar Genteng A, dari kelas 8A dan 8C. Kalau di UT ini saya sebagai tutor, saya mengampu mata kuliah ini, mata kuliah pembelajaran matematika SD. Nah, ini untuk semester ini. Tapi untuk semester-semester kemarin ada beberapa mata kuliah yang saya ajar, baik itu statistika pendidikan, pernah, lalu ada matematika 1, matematika 2, saya juga pernah ngajar. Tapi saya tidak tahu di kelas ini apakah saya pernah ngajar atau tidak. Kalau pernah, berarti kita pernah bertemu. Kalau belum pernah, ya ini sebagai pertemuan kita depannya. Alamat saya dari anak asli Desa Seniporjo, Kecamatan Sliragung. Jadi kalau saudara mungkin ketua asing ya, Desa Seniporjo, Kecamatan Sliragung ini daerah mana? Ini daerah selatan. Kalau saudara lihat pernah ke Pulau Merah itu berarti lewat Desa Seniporjo. Itu dari Jajak, lampu merah itu ke selatan, terus arah selatan, lewat Pom Jajak, itu terus ke selatan, ke arah Pulau Merah. Jadi terus ke selatan, terus akhirnya nanti belok kanan. Jadi Jajak, Pom Jajak ke selatan, Bangu ke selatan, lalu Kedung Rejo ke selatan. Nah, belok kanannya itu pas Desa Seniporjo. Nah, itu adalah Desa Seniporjo. Saya asli dari lahiran Desa Seniporjo. Nah, ini ada nomor HP saya, nomor WA saya. Silahkan jika ada saudara yang ingin berkonsultasi atau bertanya, boleh lewat nomor WA 082 131 262 500. Nah, saran saya silahkan pesan chat pesan saja. Kalau telepon biasanya jarang keangkat. Kenapa? Ya karena saya jarang pegang HP. Jadi biasanya HP itu saya letakkan, mungkin saya aktivitas lain, kalau kerja ya saya kerja di
di depan laptop. Jadi HP itu pasti saya silent. Jadi tidak pernah saya deringkan, enggak. Jadi silahkan kalau memang ada perlu, boleh WA, pesan. Lewat teks saja siapa, lalu bagaimana pertanyaannya, nanti pasti akan saya jawab. Meskipun tidak langsung ya, pasti akan saya jawab. Nah, pembelajaran matematika SD, nah ini di tutorial saat ini masih dilakukan secara daring. Daring atau dalam jaringan, kita menggunakan Microsoft Teams. Kita tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan Microsoft Teams. Kenapa kok tidak Zoom saja, Pak? Kok menggunakan Microsoft Teams? Karena ya secara umum bahwa UT Pusat sudah kerjasama dengan Microsoft Teams, dan Microsoft Teams juga sudah membayar. UT sudah membayar ke Microsoft Teams. Sehingga Microsoft Teams ini digunakan pembelajaran seluruh UT di Indonesia. Nah, itu menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu yang pertama, seperti saat ini kita menggunakan Microsoft Teams, lalu LMS. Nah, di LMS itu saya harapkan saudara semua sudah bisa masuk ke LMS. Karena setiap pertemuan saya sudah mengisi deskripsi, baik itu materi, jadi materi yang saya tampilkan saat ini itu sudah ada di LMS dalam bentuk PDF. Jadi saudara bisa download di sana. Nah, itu di LMS itu bisa. Ini pertemuan pertama kan, berarti di situ topik 1. Nah, di LMS juga nanti untuk upload tugas itu juga di LMS, saudara. Jadi di LMS itu tergantung nanti tugas pertemuan keberapa. Kalau tugas pertemuan kedua berarti topik 2. Nanti saudara lihat di situ ada slot tugas 1, tugas 2 atau gimana. Kalau TT1 itu kan pertemuan 3, berarti nanti di slot topik 3 itu pasti ada tugas tutorial 1 atau TT1. Nah, itu saudara upload di situ. Nah, itu di LMS, semua itu di LMS. Jadi sudah terakomodir, sudah terfokus di LMS. Dan ingat, untuk tugas tutorial, tugas-tugas lain sebagainya, perhatikan waktu atau durasi penguploadan. Karena kalau di LMS itu pasti akan saya berikan jedanya. Sampai hari Kamis pukul 23.59. Jadi dengan otomatis melebihi 23.59 menit itu, LMS tidak akan menerima. Sudah tertutup. Nah itu. Jadi perhatikan waktunya. Deadline waktunya. Jadi nanti upload tugasnya itu di LMS. Lalu yang ketiga menggunakan WA Group. Nah, WA Group ini semua informasi itu saya sampaikan di WA Group. Jadi saudara, semua informasi perkuliahan, link Microsoft Teams itu biasanya saya berikan di grup WA. Nah, jadi nanti biar lebih mudah komunikasi antara saya bersama saudara. Saudara kalau mau tanya juga bisa di WA grup, secara pribadi bisa, di grup juga bisa. Yang keempat yaitu menggunakan Google Form. Google Form ini di awal-awal saya gunakan, sering saya gunakan. Tapi mungkin di pertemuan-pertemuan ini kita akan jarang mungkin. Ini mungkin akan saya gunakan di akhir pertemuan sebagai bentuk saya ingin melihat seberapa dalamnya saudara memahami materi yang saya berikan. Itu biasanya saya menggunakan Google Form. Baik, pembelajaran matematika SD, pertemuan kita setiap hari Minggu. Nah, kita selama 1 semester ini, pertemuan kita selama 8 kali web, tutorial webinar, itu 8 kali. Nah, dan 3 kali tugas tutorial di luar web. Jadi TT itu dikerjakan di luar web. Jadi pada pertemuan ketiga kita akan perkuliahan. Di akhir pertemuan ketiga saya akan kasihkan TT-nya, soal TT-nya. Nanti saudara kerjakan, saya kasih waktu mungkin 3 hari, saudara bisa upload di LMS.
Nah, itu begitu juga dengan TT2. TT2 pada pertemuan ke-5 itu juga sama. Pertemuan ke-5 berjalan kita materi, setelah akhir nanti saya akan kasih soal TT2. Nanti dikerjakan, saya kasih waktu 3 hari, silahkan saudara upload di LMS. Dan seterusnya sampai TT ketiga itu di pertemuan ke-7. Secara umum, pembelajaran matematika SD, nah ini kompetensinya yang diharapkan setelah saudara mengikuti perkuliahan matematika di SD ini, saudara mengenal dan mengetahui kecenderungan dan ragam model pembelajaran matematika masa kini. Jadi saudara tahu bahwa pembelajaran matematika itu berbeda dengan mata pelajaran lainnya kalau di sekolah dasar. Ya, jadi berbeda. Kalau matematika ini mungkin sangat membosankan. Banyak siswa yang merasa sangat bosan dengan matematika. Makanya perlu ada suatu teknik-teknik atau ragam model pembelajaran tertentu. Sehingga diharapkan siswa itu tidak bosan. Jadi ragam pembelajaran matematika masa kini itu tidak sama seperti dulu. Mampu menggunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar sesuai dengan materi kurikulum yang berlaku. Nah, jadi ini kalau sekarang kurikulumnya K13 disesuaikan dengan K13. Mungkin sebentar lagi menggunakan kurikulum prototype yang terbaru, itu silahkan dikembangkan. Bisa saja. Nah, kurikulum apapun itu kita pasti akan bisa menggunakannya. Model-model pembelajaran. Setelah mampu mengembangkan diri sebagai guru matematika, sebagai guru yang saya yakin di sini semuanya itu masih muda-muda. Kreativitasnya sangat tinggi. Saya yakin. Nah, makanya di sini materi-materi yang akan kita pelajari bersama silahkan dikembangkan. Nah, terus kembangkan kemampuan saudara sehingga saudara bisa menjadi seorang guru sekolah dasar yang profesional. Terlebih bagi guru sekolah dasar seperti saudara semua kelak. Makanya kan banyak sekali sekarang itu pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Mungkin dari matematika, menghitung dengan lagu-lagu di YouTube itu kan banyak trending-trending. Matematika dengan lagu, matematika dengan cerita, matematika dengan kegiatan-kegiatan bermain dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi itu sebenarnya ada dasarnya. Pembelajaran dengan bernyanyi itu ada dasarnya, kebermaknaan, itu Ausibel. Nanti kita bahas di sini. Dengan bernyanyi, diulang-ulang, itu ada. Terus ada proyek, itu kan juga ada matematik realistik education atau RME, realistic mathematics education itu juga ada. Itu semua ada dasarnya di sini. Jadi silakan dikembangkan. Tutorial kita ada 8 kali tutorial atau 8 kali pertemuan. Adapun penjabaran materi yang akan kita bahas untuk tutorial pertama pada hari ini kita nanti tentang perkenalan kontrak perkuliahan pembelajaran matematika berdasarkan KBK. KBK itu kurikulum berbasis kompetensi. Perkenalan tadi sudah. Kalau perkuliahan ya ini kita sedang membahas ini. Nah, kalau pembelajaran berdasarkan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ya sebentar lagi. Nah, ini adalah pertemuan kita hari ini. Pertemuan kedua, oh ya, kita dalam satu semester itu di modul kita ada 9 modul sebenarnya, ada 9 materi. Nah, jadi ini sudah saya bagi menjadi 8 pertemuan itu. Pertemuan kedua atau minggu depan, kita akan belajar tentang media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD. Jadi dalam pembelajaran matematika pasti ada medianya. Lebih bagus lagi kalau ada bahan manipulatif. Jadi siswa bisa melakukan, siswa bisa memegang, siswa bisa melihat. Lagi sekarang kan sudah mulai tatap muka pembelajarannya. Nah, baru tutorial ketiga, itu kita sudah masuk pada materi matematika atau bilangan bulat. Jadi nanti kalau bilangan bulat itu bagaimana membelajarkannya di sekolah.
materinya seperti apa. Nah, nanti mungkin kita menggunakan manik-manik, alat peraganya. Banyak sekali kalau di SD itu. Manik-manik, bisa kartu, bisa. Karena bilangan bulat ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Lalu tutorial keempat, lalu tutorial ketiga itu, maaf, tutorial ketiga, nah itu di akhir kita ada TT1, itu modul 1, 2, 3. Jadi nanti silahkan dikerjakan di rumah. Kalau ini hari Minggu, berarti Minggu, biasanya Senin, Selasa. Nah, itu terakhir mungkin Selasa malam. Nah, Rabu malam itu biasanya saya kasih waktu 3 hari untuk mengerjakan. Rabu malam itu terakhir saudara upload di LMS. Pukul 23.59 atau jam pukul 24.00 itu terakhir. Lalu pertemuan keempat tentang bilangan rasional dan desimal. Dan juga mungkin perkenalan sedikit tentang bangun ruang. Jadi bilangan rasional itu apa toh? Dan desimal itu apa toh? Bangun ruang itu apa saja? Kalau bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan AB adalah bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Nah, itu adalah definisi-definisi dari bilangan rasional. Lalu bangun ruang itu apa saja? Ada kubus, balok, prisma, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Tutorial kelima, luas dan volume bangun ruang. Nah, ini nanti bagaimana luasnya. Kalau kubus itu luasnya bagaimana. Kalau balok luasnya seperti apa, bagaimana. Luas itu apa tuh sebenarnya definisinya luas. Volume itu definisinya apa. Kalau luas itu adalah definisinya luas adalah suatu banyaknya satu satuan yang menutupi suatu bangun, itu disebut dengan luas. Kalau volume itu adalah suatu banyaknya satu satuan volume yang mengisi suatu bangun ruang. Nah, itu disebut dengan volume. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan kelima. Dan di pertemuan kelima, terakhir nanti akan saya berikan soal TT kedua. Sama, nanti sampai hari Rabu. Lalu ada sistem koordinat, itu di pertemuan ke-6. Sistem koordinat kartesius, lalu ada koordinat lingkaran, itu ada. Nanti kita akan bahas sistem koordinat ini. Yang ketujuh, trigonometri. Aduh, trigonometri ini mungkin saudara sudah, trigonometri gitu. Kok ya ono loh di SD. Nah, itu ya enggak tahu lagi saya. Tapi nyatanya di materi ini ada. Nah, trigonometri tentang sin, cos, tentang sudut, tentang tangen, itu trigonometri. Sin itu bagaimana definisinya, cos itu bagaimana definisinya, tangen itu bagaimana. Itu kita akan bahas di pertemuan ke-7. Ini sudah mulai agak sulit. Nah, lalu di situ di akhir pertemuan ke-7 ada tugas tutorial 3. Sama nanti akan dibahas. Oh, kok dibahas? Akan diberikan waktu 3 hari. Nanti saudara upload di LMS. Lalu tutorial ke-8 itu tentang bilangan berpangkat dan logaritma. Nah, bilangan berpangkat itu biasanya eksponensial, bahasa kerennya. Nah, bilangan berpangkat. Itu apa bilangan berpangkat? Ada bilangan pangkatnya, ada bilangan basisnya, dan lain sebagainya. Logaritma itu bagaimana? Nah, itu nanti akan kita bahas pertemuan ke-8. Evaluasi, dan ini merupakan pertemuan terakhir. Oke, perlu saya sampaikan, saudara semua, ini tidak saya masukkan di sini, bahwa untuk penilaian dari saya itu hanya tutor TT1, 2, 3. TT1, TT2, TT3. Lalu ada keaktifan dan ada tugas keaktifan, lalu tugas partisipasi. Jadi itu ada TT, tugas keaktifan, tugas partisipasi, dan absensi. Ada 4. Dan perlu saudara ketahui, nilai dari saya itu bobotnya hanya 50%. Ingat ya, nilai dari saya itu bobotnya hanya 50%.
Kalaupun saudara mendapatkan nilai 100, nah itu sebenarnya hanya 50% nilainya. Yang 50% dari mana? Yang 50% itu dari UAS saudara. Jadi kalau pada waktu di akhir besok semester saudara akan menghadapi UAS, lah di situ yang menjadi titik penentu saudara lulus atau tidaknya. Kalau dari tutor itu biasanya mesti lulus, tapi kendalanya itu biasanya di UAS saudara. Nah, jadi nilai itu 50% dari tutor, 50% dari UAS. Kalau UAS itu yang menyelenggarakan TT pusat, bukan tutor. Jadi TT pusat. Nah, diharapkan saudara UAS-nya itu minimal dapat 30. Jadi tolong minimal itu. Minimal 30. Kalau saudara kurang dari 30 sudah wes. Saudara pasti akan tidak lulus. Pasti wes. Pasti tidak lulus kalau kurang dari 30 nilai saudara. Itu yang pertama. Yang kedua absensi. Absensi itu jangan sampai saudara 5 kali masuk. Kalau saudara mencapai 5 kali masuk atau kurang dari 5 kali sudah. Meskipun nilai saudara 100, saudara tidak akan lulus. Yes, minimal masuk 6 kali lah. Tapi jangan minimal ya, harus setiap hari masuk. Jadi 8 kali tutorial itu masuk semua. Tapi perlu diingat bahwa aturan dari UT Pusat bahwa mahasiswa itu tidak lulus jika menghadiri tutorial kurang atau sama dengan 5 kali. Itu pasti tidak lulus. Kurang atau sama dengan 5. Berarti kurang dari 5 atau 5 itu tidak lulus. Jadi saudara harapannya lulus paling enggak 6. 6 kali tatap muka itu ya. Jadi ada 2 opsi tadi. Nilai UAS saudara sama absensi saudara yang mempengaruhi saudara lulus atau tidaknya. Nah, itu adalah aturan dari sana, bukan saya yang memberikan aturan, enggak. Tapi yang memberikan aturan dari UT. Makanya saudara selama perkuliahan tolong diperhatikan, kalau diberikan tugas untuk mengerjakan, silahkan dikerjakan. Tugas-tugas itu pasti akan saya fokuskan di modul. Kenapa kok saya fokuskan di modul? Karena besok pada waktu UAS itu kebanyakan soal-soalnya yang muncul dari modul itu. Dari soal-soal partisipasi, tugas, nah itu tes formatif, itu yang kebanyakan muncul dari situ. Jadi harapan saya, saudara bisa memahami semua itu. Nah itu saja perkenalan dari saya, kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Jadi harapannya pertemuan pertama ini bisa berjalan dengan baik. Nanti saudara silahkan diperhatikan, jangan malas-malas. Semoga dapat semangat. Nah, oke.